Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, kembali lagi di Ika Oja Bicara. Kali ini aku nggak sendirian nih, ditemani sama tamu yang spesial pada kesempatan kali ini. Silakan perkenalan diri Halo dulu. teman-teman, perkenalkan aku Maitza Akila dari PIK Remaja Fortasa Mandua Yogyakarta. Senang banget bisa hadir di Ika Oja Bicara pada sore hari ini bersama Kak Adit. Oke. Nah, kita kali ini ada dua orang dari PIK yang berbeda nih. Dari Maitza dari PIK Remaja Fortasa di Mandua Nganjuk, dan aku dari PIK Lingkar Seroja di UIN Sunan Kalijaga. Kira-kira kita bahas apa ya? Apa ya? Kira-kira tadi kita mau bahas apa, Kak? Jadi, kita itu akan bahas gimana sih perbedaan di PIK remaja yang ada di sekolah sama PIK remaja yang ada di kampus. Tentu berbeda nggak sih? Ya, beda banget ya pasti ya. Dari lingkungannya sendiri pun juga beda. Terus dari gimana keadaannya di sana. Dinamikanya pun berbeda. Sistemnya juga berbeda. Oke, yang pertama nih, ngomong-ngomong tentang peran PIK remaja di sekolah, khususnya di Mandua Yogyakarta gimana? Kalau di lingkungan Mandua sendiri, PIK Fortasa ini memberikan wadah bagi kami selaku siswa untuk kita itu dapat berekspresi mengenai keberencanaan dan juga keberlanjutan hidup kayak gitu. Dan kebetulan di PIK Fortasa sendiri itu memiliki beberapa program yang ditujukan kepada teman-teman sebaya, kayak salah satunya itu seperti CPK-CPR. Jadi ini memberikan edukasi, education mengenai bagaimana mungkin tentang cash pro, tentang nafsa, pernikahan dini dan sebagainya. Jadi peran PIK sendiri ini memang memberikan edukasi dan juga konseling nih untuk teman-teman yang mungkin memiliki beberapa masalah gitu kali ya. Kalau konseling nih, bukannya di sekolah itu punya guru BK kan? Nah, kalau di Man sendiri gimana? Apakah lebih menonjol kemana nih? Atau ke guru BK atau ke PIK-nya sendiri atau gimana nih? Kalau di Mandua sendiri itu lebih seringnya tuh ke teman sebaya, Kak. Karena kan kalau semisal ke guru BK ini mungkin ada gapnya tuh terlalu jauh ya. Jadi lebih ke kita dulu sebagai teman. Kalau semisal nanti dengan kita ini belum bisa terselesaikan, nanti kita arahkan ke guru BK. Dan juga di sini guru BK itu memang menjadi lanjutan dari kita gitu. Tapi itu nanti kembali lagi ke anaknya. Mungkin kalau lebih serak ke guru BK ya ke guru BK gitu. Tapi nanti masih ada konsultasi dengan kita juga sebagai PIK remaja. Kalau semisal di PIK Lingkar Seroja bagaimana, Kak? Nah, kalau di PIK Lingkar Seroja nih, khususnya yang berada di universitas, kalau kita itu sebenarnya sama aja sih tentang edukasi tentang Kespro dan teman-temannya, pernikahan dini teman-temannya. Tapi kita banyak kegiatan juga yang melibatkan masyarakat juga. Contohnya kita buat desa binaan. Desa binaan? Ya, desa. Jadi nanti kita ke sana, ke desa tersebut. Kita itu apa sih masalah yang dihadapi, jadi kita berikan sosialisasi sesuai kebutuhan gitu. Terus tentang masalah konseling, kalau kamu kan kalau konseling kan sama-sama ada ya, kalau konseling, tapi kalau di kita itu konselingnya langsung ke layanan pusat terpadu di kampus kita. Jadi kayak kita ada yang backing tentang permasalahan seperti itu. Jadi kayak BK-nya kampus gitu ya? Atau layanan terpadu ini seperti apa? Jadi layanan terpadu itu dari LPPM. Nah, di situ nanti yang buat ngelanjutin kalau emang ini beneran ada tindak lanjut. Sebenarnya nggak cuman pusat layanan terpadu aja. Mungkin ada beberapa psikolog dan sebagainya gitu. Jadi kita udah bangun mitra kerjasama lah dalam melayani konseling itu. Nah, itu tentang peran ya, otomatis sama, tapi perbedaannya nanti di kita tuh lebih ke masyarakat, lebih banyak ada juga kegiatan di masyarakat. Terus berikutnya ke perbedaan masalah yang dihadapi, kan jelas beda orangnya ya. Kalau di Man 2 gimana? Masalah yang dihadapi sama PIK-nya
tentang remajanya khususnya. Kalau di Mandua sendiri ya pastinya bagaimana remaja SMA gitu ya, kebanyakan ya masalah percintaan. Ya tentang yang entah toxic relationship lah, entah yang iya, jadi di sana percintaan, pertemanan juga dan juga academic pressure itu yang sekarang emang lagi marak-maraknya tuh 3 ini. Jadi kalau di kami itu kan memang belum sekompleks seperti di kampus ya. Jadi kalau di lingkungan kami itu masih yang ya yang kayak gitu sih, masih jadi ya tentang gitu. relationship gitu ya. Iya, tentang relationship karena kan masih labil ya, emosinya juga belum yang sestabil itu. Jadi kalau semisal mungkin dihadapkan dengan hal-hal yang berbau dengan hubungan itu biasanya masih agak kagok gitu. Kalau di lingkungan kampus sendiri gimana Kak permasalahannya? Kalau di lingkungan kampus sejauh ini yang aku temuin ya, aku sendiri yang pernah tak dengar itu kayaknya sama aja ya. Tapi kebanyakan ini lebih ke pressure akademik. Pressure akademik, apalagi kan kita kan jelas permasalahan yang berbeda. Kalian kan kita sebagian dari kita kan anak-anak rantau. Iya sih. Beda dengan kalian yang udah ada backing sama orang tua. Jelas masalahnya kan berbeda. Mungkin itu dari relationship, mungkin itu dari apa namanya? Dari hubungan dia sama orang tua dia yang nggak satu tempat gitu kan. Iya. Terus ada juga yang masalah dari dirinya sendiri. Jadi dia itu belum siap meregulasikan emosi dia. Jadi kayak akhirnya dapat masalah. Sebenarnya sama aja tapi kita lebih beragam gitu. Iya, lebih kasusnya lebih beragam. Lebih kompleks gitu ya. Kalau misalnya di lingkungan sekolah itu juga yang sering aku dapet sebenarnya masalah keluarga itu juga sih Kak. Jadi itu emang apa namanya menjadi apa ya kayak masalah keluarga ini tuh memang agak menjadi dasarnya gitu. Jadi berawal dari keluarga ini terus akhirnya nanti berujung ke bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka berada di sebuah hubungan kayak gitu. Jadi kayaknya emang keluarga ini menjadi permasalahan dasar sih kalau menurut aku ya di lingkungan pertemanan aku gitu. Ya sih kayaknya keluarga juga yang Oke, tentang tadi perbedaan permasalahan ya. Terus tantangan kamu sendiri di Fortasa gimana? Di Mandua gimana PR-nya? Tantangannya nih? Tantangan aku dengan teman-teman PR-ku atau dengan pertemanan yang di luar PR nih? Sama teman-teman PR-mu, masalahnya gimana? Nanti kalau buka masalah sama PR-mu sama layanan sama teman-teman itu gimana? Kan kamu ketua nih. Aduh, kalau semisal aku dengan teman-teman PR-ku sendiri, sebenarnya tuh masalahnya ada di mungkin bagaimana kesibukan kita gitu ya. Karena kan sebenarnya dari lingkungan PR-ku sendiri itu memang kita tuh sibuk-sibuk gitu. Jadi kadang kita itu sulit menemukan waktu untuk nantinya kita melakukan program kerja atau nantinya kita berdiskusi dan agak untuk kumpul itu agak sulit untuk kita benar-benar satu PR tuh kumpul kayak gitu. Dan juga mungkin kalau semisal dari PR sendiri, kalau dari PR aku itu karena ya mungkin itu sih lebih ke sulit untuk menemukan waktu biar kita tuh bisa nganu bareng, bisa kumpul bener-bener bareng. Kalau untuk mungkin dari segi materi atau dari pembinanya itu alhamdulillah tidak yang terlalu sulit. Jadi kalau dari pembina aman? Dari pembina alhamdulillah aman, sangat support. Terus kalau dari masalahnya cuma anggota? Iya. Nah, kalau di aku nih, gitu, kayaknya sama ya. Aku ngiranya kalau di kalian tuh bakal solid gitu loh. Soalnya kan kalian kan jadwal pelajaran kan udah kesusun rapi. Gak ada kayak, misal nih kita rapat jam 4, kalian otomatis pulang jam 3 misal. Otomatis udah bisa semua kan. Tapi kalau di kampus kan, kita kan punya kelas masing-masing. Dan pastinya nggak semua orang itu kan punya waktu yang sama gitu. Jadi kadang kita sebagai anggota, misal nih mau rapat jam segini, dan itu nggak 100% bakal semuanya hadir, soalnya mungkin nanti ada yang masih kelas, atau yang ada kegiatan lain di luar, jadi kayak gitu. Itu yang aku kirain itu bakal berbeda, ceritanya sama ya? Iya, karena kan kalau semisal di PR Fortasa, di Mandua Yogyakarta ini kan juga banyak organisasi ya Kak, banyak organisasi, banyak ekskul, dan juga memang teman-teman aku tergabung ke beberapa organisasi dan ekskul ini. Jadi kalau terkadang mereka ada rapat yang tidak bisa ditunda, itu nanti tidak bisa hadir ke acara PR kita kayak gitu. Nah itu juga sama nih tantangan buat kita. Kan kalau di kampus itu kan kayak
organisasi kan kayak banyak ya, banyak dan lumayan mereka itu gitu. membranding diri. Jadi kayaknya tantangannya itu lebih ke brandingan, gimana kita dikenal oleh semua mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah, kok di PR Fortasa sendiri itu mungkin lebih ke bagaimana kita, ini juga salah satu tantangan, yaitu memperkenalkan PR ke lingkungan Nandua gitu, karena kan sebenarnya PR ini baru menjadi organisasi itu di periodeku. Jadi bagaimana PR ini bisa membrandingkan diri ke seluruh siswa-siswi Mandua agar mereka ini bisa tertarik gitu untuk mengikuti PR Fortasa. Jadi ikut PR Fortasa gitu. Oke. Itu tadi tentang tantangan gitu. Terus cara optimalisasinya gimana kamu? Sebagai ketua nih, Saya mengoptimalkan ketua nih ya, untuk mengoptimalkan program kerja atau bagaimana peran PR sendiri? dua-duanya. Oke, kalau untuk mengoptimalkan PR sendiri itu, kalau dari aku adalah dengan memang memperkenalkan PR itu ke lingkungan dari teman-teman aku dulu, dari teman aku seangkatan, terus habis itu baru nanti ke adik kelas. Karena alhamdulillahnya aku ekstrovert ya, jadi mudah gitu untuk memperkenalkan PR dan juga menggait teman-teman untuk bersedia ikut ke PR. Terus kalau dari optimalisasi program kerjanya adalah, alhamdulillah aku dibantu dengan teman-teman gitu. Jadi aku memang di sini kan ada kayak ketua per divisi ya Kak ya. Jadi nanti aku berkoordinasi dengan ketua divisinya, terus nanti program kerja ini mau seperti apakan gitu. Dan juga alhamdulillahnya dari teman-teman aku sendiri itu mereka mengerti bagaimana, mungkin aku kan agak mungkin kalau aku kurang bisa menemani, mereka alhamdulillah bisa menghandle seperti itu. Jadi kamu disupport sama dirimu sendiri, Iya. terus SDM-SDM-nya juga. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau di Big M kampus gimana Kak? Kalau di Pikir Maju yang di kampus nih, yang pertama kita itu optimalkan tentang apa namanya konseling itu. Itu tadi kita banyak bangun audiensi dan kerjasama sama berbagai pihak luar. Contohnya yang paling kalau dekat dari kampus yaitu tadi pusat layanan terpadu di kampus gitu. Terus audiensi tentang program-program kemasyarakatan gitu. Contohnya kemarin waktu desa binaan, untuk optimalisasikan kita harus tahu kan apa masalah itu yang ada di masyarakat gitu. Ya kita audiensi ke PLKB yang ada di Kapanewon tersebut. Jadi kita lebih apa namanya bangun apa namanya relasi buat selesaiin masalah di setiap remaja sama di masyarakat itu untuk program kerja kita juga kan. Kan kita juga tempat konseling dan memberikan informasi. Terus apalagi ya ini sih pengenalan itu sih waktu PBAK gitu. Oh kayak pas ospek. Ospek, oh ya aku mau bilang mat sama lagi. Bukan tuh. Iya kalau mat Iya mat sama juga ada memperkenalkan ini ekstrakurikuler dan organisasi. Nah kalau PIK itu masuk apa? Serah apa organisasi? Jadi pada awalnya PIK itu masih dalam berbentuk ekstrakurikuler. Awalnya kan ekstra, terus habis itu akhirnya pas kemarin di masa jabatannya yang sebelum aku, pas Mbak Lita itu mengajukan untuk dijadikan organisasi. Nah kemudian pas periode yang ini baru PIK itu benar-benar resmi menjadi organisasi. Keren gitu. Ya, PR Fortasa. Tapi ini memang masih membranding sih Kak, masih bagaimana PIKR ini bisa benar-benar menjadi organisasi yang oke gitulah gitu. Kan masih mengumpulkan SDM juga karena ya itu masih proses regulasi lah gitu. Jadi kalau semisal di PIK Remaja Kampus ini memang lebih ke ini ya Kak, lebih mencakup ke masyarakat ya. Bukan mencakup ke masyarakat sih. Kita melibatkan ke ini, tapi juga kita berbaur di masyarakat. Jadi nggak hanya di kampus, tapi juga berdampak di masyarakat. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang tadi nih, kalau UPIKM di kampus gimana? Kalau di UIN sendiri, di Lingkar Seroja itu, kita masih di bawah naungan kemahasiswaan. Jadi namanya unit kegiatan mahasiswa gitu. Jadi ibaratnya kayak ekstrakurikuler sih, tapi versi di kampus. Namanya UKM. Gitu. UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi masih di bawah kenaungan kemahasiswaan. Seperti itu. Oke, itu tadi ya teman-teman pembicaraan kita tentang gimana sih perbedaan yang PIK yang ada di sekolah sama PIK remaja yang ada di kampus. Tentunya beda-beda ya dari segi masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi bedanya PIK remaja yang ada di sekolah di Mandua sama PIK remaja yang ada di kampus di UIN Sunan Kalijaga. Difondasiin dari segi keluarga dulu. Terus kalau tantangan
kayaknya nih yang aku pikirkan malah Beda. berbeda. Tapi ternyata sama. Iya. Tergantung anggotanya, ada rapat nggak, jam Iya. segitu, ada ini nggak. Tergantung pembagian waktu juga sih. Iya ya. Terus kalau optimalinnya di peak remaja Fortasa gimana sih? Kalau pengoptimalnya itu lebih ke bagaimana kita bisa menggait teman-teman yang lain sih. Itu bisa mengoptimalkan bagaimana proker dan juga jalannya PR di lingkungan Mandua. Oke, Kalau dari di aku bangun banyak relasi juga dari apa namanya lembaga kampus. Contohnya PLT, terus kemahasiswaan. Kalau di masyarakat sama PLKB kan. Iya. Terus ini membranding diri karena di kampus kan banyak organisasi yang apa namanya kayak adu brandingan gitu ya. Terus itu tadi nih. Terus pesan buat teman-teman nih. Jadi pesan buat teman-teman, jangan lupa join PIK guys, karena join PIK itu seru banget, bisa membangun relasi, bisa membangun motivasi teman-teman untuk menjadi remaja yang lebih terencana, dan juga memberikan banyak sekali kegiatan positif. Jadi bisa membangun value dalam diri teman-teman semuanya. Kalau dari Kak Adit? Nah kalau dari aku apa ya, nggak usah ragu join PIK ya. Nah itu di kampus ataupun di sekolah, di PIK itu kalian tuh bermanfaat, entah itu bagi teman kalian, terlebih lagi kalau di kampus kan lebih ke masyarakat. Jadi kalian kebuang waktu, kalian tuh terbuang waktu kalian tuh banyak terbuang di kegiatan yang positif, nggak ada kegiatan negatif sama sekali. Gitu. Seru banget ya pokoknya. Seru banget gitu. Join PIK teman-teman. Jangan lupa join PIK yang ada di lingkungan kalian. Oke teman-teman, cukup itu obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Aku Adi dari PIKM Lingkar Seroja. Dan aku Maitsa dari PIK Remaja Fortasa. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.